Karena itu yang dijadikan sebagai bukti keterlibatan. Karena ada pertanyaan terhadap saudara saksi, apakah saudara terdakwa Hasto Kristianto terlibat dalam obstruction of justice? Lalu saudara mengatakan terlibat karena ada ini. Nah, ini hasil transkrip. Menurut saudara saksi, dari mana saudara punya fakta-fakta bahwa penenggelaman handphone adalah perintah saya? Saudara pada keterangan BAP Kusnadi tanggal 14 Januari, saudara Kusnadi mengatakan kepada Doni, ini ada titipan dari Pak Harun untuk Saiful dan Mas Doni. Tetapi kemudian bagaimana di dalam keterangan saudara bisa berubah menjadi, Mas, ini ada perintah Pak Sekjen. Jadi ada tambahan Pak Sekjen untuk menyampaikan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Pak Harun katanya. Jadi ini sangat aneh sekali. Ada perintah Bapak langsung Hasto, ada perintah Ibu langsung Ibu Megawati. Nah ini kan sangat lucu sekali. Padahal hanya asumsi, tetapi sudah bisa mentersangkakan Hasto dan bahkan Hasto ditahan. Ini apa ini? Dari sini gantian ya, Hasto Kristianto membuat gebrakan-gebrakan dan bahkan pertanyaan dari Hasto Kristianto kepada penyelidik KPK ini bahkan membuat penyelidik ini kelimpungan. Nah bahkan terkait obstruction of justice ya, penenggelaman HP itu bahkan asumsi, hanya asumsi belaka, di mana Nur Hasan yang pada saat lalu itu dari transkrip yang di persidangan Hasto itu menyebut ada perintah Bapak ya setidaknya untuk menenggelamkan HP itu dari Nur Hasan. Bisa saja dong dalam struktur di mana Nur Hasan ini adalah petugas keamanan, jadi sangat bisa dong apa yang disebut Bapak itu sangat banyak sekali. Bisa saja itu adalah staf dari Hasto, bisa saja dari siapapun, karena menurut saya Sekjen itu menurut saya sangat susah sekali ya untuk bertemu secara langsung dan lain sebagainya. Karena Sekjen itu sudah struktur lumayan paling tinggi lah menurut saya. Jadi tidak gampang loh tiba-tiba petugas keamanan langsung berhubungan dengan Hasto Kristianto. Menurut saya bawahan Hasto Kristianto juga sangat banyak sekali. Jadi Bapak yang dimaksud menurut saya bukan Hasto Kristianto lah. Ini menurut saya hanya asumsi dari penyelidik saja. Ada yang menyebut Bapak langsung berpikir Hasto Kristianto. Ini kan sangat lucu sekali, sangat lucu. Dan Hasto Kristianto saat ini ditersangkakan dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya belum terbukti kebenarannya dan hanya asumsi. Bahkan pada saat lalu ada 13 saksi di sidang Hasto Kristianto, bahkan juga tidak satupun yang melihat atau mendengar Hasto Kristianto itu melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh KPK, menenggelamkan HP atau bahkan terkait kasus suap menyuap. Itu bahkan tidak ada satupun saksi yang melihat atau bahkan mendengar. Tetapi ini sangat lucu sekali loh dari Hasto Kristianto sendiri yang bertanya langsung kepada penyidik. Menurut saya ini sangat keren sekali dan menurut saya sudah bisa dipastikan ini Bapak yang diungkap di persidangan itu bukan Hasto Kristianto. Menurut saya ini sudah fix. Ini hanya asumsi belaka. Seperti ini videonya. Baik, terima kasih. Dan kemudian mohon izin yang mulia untuk ditayangkan sebagai alat bantu transkrip hasil rekaman KPK antara saudara Nur Hasan dan Harun Masiku. Karena ini sangat penting untuk ditayangkan yang mulia. Pertanyaan saya adalah kepada saudara saksi, karena itu yang dijadikan sebagai bukti keterlibatan. Karena ada pertanyaan terhadap saudara saksi, apakah saudara terdakwa Hasto Kristianto terlibat dalam obstruction of justice? Lalu saudara mengatakan terlibat karena ada ini. Ini hasil transkrip. Menurut saudara saksi, dari mana saudara punya fakta-fakta bahwa penenggelaman handphone adalah perintah saya? Ini sangat mengejutkan sekali ya. Jadi di dalam percakapan ini ada kata-kata menyampaikan amanat Bapak di sini ya. Amanat Bapak. Jadi Bapak itu saudara simpulkan bahwa itu adalah saya. Pada saat itu iya. Oke. Apa yang mendukung kesimpulan saudara saksi? Apakah saudara melihat? Jadi awal saya menyimpulkan atau tim menyimpulkan adalah pertama saudara Nur Hasan ini dia bekerja di tempat yang pada saat itu menurut informasi dari posko bahwa terdakwa sering berada di rumah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa saudara Harun Masiku dia menyampaikan
saya coba untuk melakukan analisa dengan yang lain, dengan komunikasi yang lain. Siapa yang dimaksud dengan Bapak ini? Siapa yang bisa memerintahkan seorang Nur Hasan yang mana kemudian dia berani menelpon ke saudara Harun Masiku dan meminta yang bersangkutan untuk mencelupkan HP-nya? Apakah saudara tahu bahwa satu ada 2 orang yang mendatangi Nur Hasan? Apakah saudara tahu bahwa siapapun yang bekerja di kantor partai, termasuk security, sekjen mengakses langsung kepada security tersebut? Sama dengan pimpinan KPK langsung berhubungan dengan security KPK? Dia menyebut kata-kata di situ adalah Bapak. Ya, oke. Berarti itu asumsi. Terima kasih yang mulia. Nah, menurut saya serangan balik dari Hasto Kristanto sangat keren sekali. Apakah pimpinan KPK langsung berhubungan dengan security? Belum tentu. Belum tentu. Pastinya juga pimpinan KPK pasti tidak akan langsung berhubungan dengan security, melainkan kepada staff dan lain sebagainya. Nah, menurut saya apa yang diungkap oleh Hasto di kalimat terakhir menurut saya sangat keren sekali. Apakah pimpinan KPK langsung berhubungan dengan security? Bahkan cuma menyebut perintah Bapak. Jadi menurut saya ini hanya asumsi, menurut saya sangat masuk akal sekali. Apakah saudara tahu bahwa satu ada 2 orang yang mendatangi Nur Hasan? Memang sangat bold sekali ya. Apakah saudara tahu bahwa siapapun yang bekerja di kantor partai, termasuk security, sekjen mengakses langsung kepada security tersebut? Sama dengan Tidak pimpinan tahu. KPK langsung berhubungan dengan security KPK? Jadi ini sangat aneh sekali. Ada perintah Bapak langsung Hasto, ada perintah Ibu langsung Ibu Megawati. Nah ini kan sangat lucu sekali. Padahal hanya asumsi, tetapi sudah bisa mentersangkakan Hasto dan bahkan Hasto ditahan. Ini apa ini? Kan sangat aneh sekali kalau menurut saya ya. Dari sini bahkan dikomentari oleh Ari, KPK memalukan. Uang rakyat yang dicuri bertriliunan, triliun tetapi tidak diusut. Ini Hasto tidak merugikan rakyat kok diadili. Momen Hasto Kristanto lawan Bali cecar KPK soal penyadapan dan dugaan keterlibatan Harun Masiku. Hasto Kristanto, Sekjen PDIP bertanya langsung kepada saksi penyidik KPK Ari Budi Raharjo mengenai penyadapan terhadap dirinya dan bukti keterlibatan dalam kasus tersebut. Nah bahkan itu yang obstruction of justice ya, yang menyebut Hasto Kristanto memerintahkan untuk menenggelamkan HP, dan bukti suap pun juga sampai saat ini masih gamang. Dari belasan saksi juga tidak ada satupun yang bisa membuktikan Hasto tersebut melakukan penyuapan dan lain sebagainya terkait Harun Masiku misalkan. Bahkan kalau kita lihat dari sini itu juga Mahkamah Agung bahkan memberikan diskresi langsung kepada pimpinan partai untuk memilih siapa pengganti caleg tersebut yang meninggal, dan akhirnya dipilih Harun Masiku. Itu bahkan ada diskresi langsung dari Mahkamah Agung. Tetapi KPU ini seolah-olah ya Anda tahu sendirilah, pasti ya akhirnya ada kasus suap menyuap dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat sudah jelas lah pada saat judicial review itu bahkan setidaknya Mahkamah Agung memberikan diskresi kepada partai politik untuk memilih pengganti calon-calon terbaik dari PDIP. Menurut saya itu sudah jelas ya. Tetapi ini malah dipersulit dan bahkan seolah-olah Hasto Kristanto itu dikejar habis. Ini juga ada pertanyaan apa ini ya? Kenapa Hasto dikejar? Apakah memang betul akan ada acak-acak PDIP melalui Sekjen Hasto Kristanto? Itu juga hanya opini, tetapi juga tidak bisa dibuktikan, tetapi bisa dirasakan banget. Nah kan ini sangat aneh sekali, aneh bin ajaib ya. Tetapi kalau kita lihat misalkan Budi Ari bahkan saat ini sudah disebut-sebut ya di persidangan ikut menikmati uang hasil judol lah. Tetapi sampai saat ini juga aman-aman saja, masih tetap menjadi Menteri Koperasi dan bahkan pada saat lalu diutus oleh Pak Prabowo Subianto terbang ke Vatikan. Nah ini kan ada apa semua ini ya? Masa sih KPK beraninya hanya di lawan-lawan politik saja? Seharusnya juga di dalam pemerintahan yang memakai uang APBN, uang rakyat. Seharusnya KPK itu melindungi yang seperti itu. Bagaimana seharusnya uang-uang tersebut bisa dijaga dan bisa tersalurkan ke masyarakat? Menurut saya seperti itu, bukan malah mengejar Hasto ini. Ini kan sangat lucu sekali. Apakah ini memang pesanan ya kasus dari Hasto ya? Ya kita tidak tahu. Yang jelas kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.